Berikutnya Tribuners 14 objek di Madiun ini ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten Madiun oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Satu di antaranya yang ditetapkan sebagai cagar budaya adalah Pendopo Muda Graha. Dengan ditetapkannya objek wisata tersebut menjadi cagar budaya, pemerintah ini akan lebih mudah untuk melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemkab Madiun juga menargetkan tahun ini ada 36 objek wisata yang nantinya akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Selengkapnya sudah ada Sofyan di sana. Selamat sore, Sofyan. Halo, selamat sore Ratu. Halo, selamat sore Tribuners. Baik, Sofyan boleh disampaikan sebenarnya apa tujuan dari pemerintah setempat menjadikan 14 objek wisata ini menjadi cagar budaya, Sofyan? Iya, Ratu dapat dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Madiun atau Bapak Bupati Madiun, Bapak Ahmad Dawami, baru menetapkan 14 objek, baik itu benda maupun tempat sebagai cagar budaya setingkat Kabupaten Madiun. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk melindungi dari tangan-tangan jahil karena memang sangat banyak potensi penemuan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah atau bisa didaftarkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Madiun. Namun hingga saat ini baru 14 ini yang didaftarkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Madiun. Nah, ke depan ini benda-benda maupun tempat yang ditetapkan sebagai cagar budaya ini akan menjadi destinasi wisata, Ratu. Namun demikian, pada tahap pertama ini Pemkab Madiun akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melakukan revitalisasi kepada benda maupun tempat yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Salah satunya ini adalah Pendopo Muda Graha. Ini akan dilakukan revitalisasi, namun sebelum itu akan dilakukan kajian dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan akan melakukan kajian-kajian termasuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul dan konsultasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya selesai, nanti akan dilihat bagaimana bentuk semula atau bentuk asli dari Pendopo Muda Graha seperti zaman dahulu, Ratu. Nah, setelah revitalisasi selesai, barulah mungkin akan dibuka untuk destinasi wisata di Pendopo Muda Graha tersebut. Selain Pendopo Muda Graha ada 13 destinasi ataupun tempat yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Salah satunya itu di Prasasti Klegen Serut di Kecamatan Jiwan, dan yang paling banyak ini di daerah Caruban, Ratu. Baik, kemudian untuk Pendopo Muda Graha, ini kan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu, apakah nantinya tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan pemerintahan begitu atau seperti apa, Sofyan? Ya, Ratu, kemarin kami juga sempat wawancara dengan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Bapak Zakaria. Beliau memastikan walaupun Pendopo Muda Graha ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, untuk fungsinya sebagai pusat pemerintahan ataupun rumah dinas Bupati Madiun ini tetap bisa dilaksanakan. Bedanya sebelum ditetapkan sebagai atau sesudah ditetapkan sebagai cagar budaya, ini untuk perlindungannya, Ratu, sehingga nanti perlindungannya bisa di tingkat kabupaten ataupun nanti juga jika dinaikkan ke tingkat provinsi juga bisa dilindungi oleh provinsi. Intinya penetapan cagar budaya ini adalah untuk memberikan payung hukum kepada benda-benda maupun tempat yang mempunyai nilai sejarah dan mempunyai nilai budaya. Baik, kemudian ke depan tadi kan sudah disebutkan ada 36 objek wisata lain yang rencananya nanti juga akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, untuk objek-objek wisata tersebut saat ini kondisinya seperti apa, Sofyan? Nah, untuk 36 ini sebenarnya sudah terdeteksi, Ratu, oleh pemerintah Kabupaten Madiun, dan karena memang sudah terdeteksi ini, pemerintah Kabupaten Madiun mentargetkan tahun ini bisa segera untuk menetapkan 36 benda-benda tersebut atau tempat tersebut sebagai cagar budaya, karena memang dikhawatirkan ada pihak-pihak atau tangan usil yang tidak bertanggung jawab, sehingga tempat maupun benda yang mempunyai nilai sejarah tersebut akan rusak. Nah, ini akan segera ditetapkan sebagai cagar budaya agar bisa dilindungi
Karena jika belum ditetapkan sebagai cagar budaya akan sangat sulit Ratu untuk memberikan efek ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana untuk jerat hukumnya belum jelas, tapi ketika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, nanti akan ada perda yang menyusul yang akan dibahas di Kabupaten Madiun, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari DPRD kabupaten, untuk melindungi tempat-tempat maupun benda yang ditetapkan sebagai cagar budaya tersebut. Baik, terima kasih Sofyan atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Sofyan juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Madiun Ahmad Dawami. Berikut liputannya untuk Anda. Ini awal, ini ada 14. Nanti yang akan dimasukkan lebih dari itu. Jadi semua baik benda, bangunan yang itu memang masuk klasifikasi cagar budaya, kita akan lindungi. Artinya di wilayah Kabupaten Madiun akan dicari terus bukan masuk. Nah, ini awal. Tapi setelah kita lakukan penetapan, nanti kita akan pikirkan tentang tindak. Jadi kayak misalkan di prasasti di mana, kita nanti pasti akan pikirkan bagaimana itu kita kasih pelindung di situ, nanti anggarannya dari mana ditata, kita bilang revitalisasi tadi, gitu. Artinya memang tidak boleh hilang, tapi bagian dari identitas kita, biar karakter generasi nanti anak-anak Madiun itu kelihatan Madiun punya budaya tersendiri, punya karakter tersendiri yang bisa menjadikan Madiun bertahan dan baik sampai. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan besok ya Tribuners. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku Tribuners. Saya Ratu Sujati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.